Allah Subhanahu wa ta'ala adalah termasuk ilmu yang hukumnya fardu ain. Maka fardu ain atas setiap muslim untuk belajar dan mengenali hal-hal apa sajakah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjauhinya. Karena tidaklah mungkin kita bisa menjauhi hal-hal yang dilarang kalau kita tidak tahu apa saja yang dilarang. Maka di antara larangan lisan adalah riba. Tentang ribah ini Imam Nawawi rahimallahu ta'ala di Riyadhus Shalihin di bab keharaman ribah mengatakan, sepatutnya setiap mukallaf, setiap hamba menjaga dan mengontrol lisannya dari semua perkataan kecuali perkataan yang jelas-jelas manfaat dan maslahat. Jika satu perkataan itu antara manfaatnya ataukah tidak manfaat, antara mengucapkannya dan tidak mengucapkannya itu sama manfaatnya, sama maslahatnya, maka kata beliau fasunnatu al-imsaku anhu, maka yang sesuai dengan tuntunan adalah tidak berbicara. Karena perkataan yang mubah itu seringkali menyeret dan berujung pada perkataan yang haram atau makruh. Maka di sini Imam Nawawi rahimallahu ta'ala menyampaikan bahwasanya yang namanya ucapan atau kalimat yang akan meluncur dari lisan kita itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah ucapan dan kalimat yang jelas manfaat, jelas maslahat, manfaat dunia atau manfaat akhirat. Nah, ini diucapkan. Kemudian yang kedua, ucapan dan kalimat yang jelas berbahaya, menimbulkan kerugian dunia atau kerugian akhirat. Kerugian akhirat adalah dosa. Maka kalimat ini jelas harus ditinggalkan. Kemudian kalimat jenis yang ketiga adalah kalimat yang ditimbang-timbang setara, antara maslahatnya setara antara diucapkan atau tidak diucapkan. Ini sama baiknya. Maka ucapan jenis yang ketiga ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala fasunnatu al-imsaku anhu, maka yang sesuai dengan tuntunan tidak diucapkan. Kenapa demikian? Karena ucapan yang mubah itu seringkali membawa dan berujung pada kalimat yang haram atau makruh. Maka orang ngobrol, orang berbicara, ngobrol di dunia nyata atau di dunia maya itu seperti orang makan kacang, terutama kacang rebus, kacang godok. Orang makan kacang itu awal-awal yang dipilih yang bagus-bagus. Nanti lama-lama yang tidak bagus juga dibuka. Nanti lama-lama yang sudah diketahui itu tidak ada isinya juga dibuka. Itu kalau di dunia orang makan kacang rebus. Maka demikian juga obrolan itu 5 menit 10 menit pertama insya Allah yang bagus-bagus, yang manfaat-manfaat, nanti tambah lama tambah kemudian semakin melebar jadi hal yang makruh, lama-lama akhirnya jadi yang haram. Wadzalika katsirun fil adati, dan inilah satu hal yang sering dan banyak dijumpai. Awalnya obrolannya hal yang mubah, lama-lama jadi hal yang haram. Wassalamatu la ya'diluha syai', dan selamat dari dosa itu tidak ada
hal yang setara dengannya. Selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala itu satu hal yang tak ternilai harganya. Demikian kata Imam Nawawi rahimallahu taala. Ghibah atau menggunjing, gosip dan sejenis itu adalah satu perilaku yang tercela. Tidaklah muncul illa an nafsin dani'atin. Hobi membicarakan orang itu tidaklah muncul dan terjadi kecuali dari jiwa yang rendahan. Jiwa yang rendahan. Yang dibicarakan person. Jiwa yang mulia itu berbicara tentang ilmu, bicara tentang ide, bicara tentang pemikiran. Nah, jiwa yang rendah itu yang dibicarakan person. Maka tidak ada yang namanya gunjingan kecuali berasal dari orang yang rendahan kualitas jiwanya. Orang yang besar, orang yang hebat, orang yang mulia, orang yang berkualitas, yang diobrolkan adalah nilai-nilai, yang diobrolkan adalah ide-ide untuk maju, ide-ide untuk berkembang. Nah, itu yang dibicarakan oleh orang yang mulia. Dan riba atau menggunjing itu definisinya sudah dijelaskan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau membicarakan saudaramu sesama muslim dengan pembicaraan yang seandainya dia dengar, dia tidak akan menyukainya, dia tidak akan ridha dengannya. Dan ribah ini hukumnya haram, bahkan salah satu dosa besar. Namun dosa besar yang dianggap enteng, dianggap remeh, dianggap sepele. Dan dosa besar ribah ini turunan atau buah dari dosa besar yang lainnya, buah dari dosa hati, yaitu sangkaan, dzan, prasangka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 dosa yang berkaitan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dzann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Yaitu jauhilah buruk sangka tanpa dasar. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sebagian prasangka yaitu prasangka buruk itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah engkau cari-cari kejelekan orang lain, ngorek-ngorek kekurangan orang lain. Kemudian yang ketiga, wala yartab ba'dukum ba'da, janganlah kalian melakukan gunjingan. Ini ada 3 dosa yang 3-tiganya adalah dosa yang merusak kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang diisi dengan 3 dosa ini, masyarakat yang rusak. Masyarakat yang hidup di sana itu penuh derita. Hidup di sana bukan hidup yang bahagia. Maka ini penyakit masyarakat. 3 penyakit masyarakat, diawali dari dosa hati, yaitu prasangka tanpa dasar. Prasangka tanpa dasar. Dari orang punya prasangka, dia itu begini, kayaknya dia begitu. Itu biasanya dilanjutkan dengan mencari bukti, dengan tajasus, cari-cari, dengan
cari-cari kalau itu mau tuduhan di dunia maya nanti scroll apa namanya stalking apa dicari-cari kira-kira nemu tidak hal yang membenarkan sangkaan buruknya. Setelah itu, setelah ketemu, maka akan gembira. Wah, benar, orang itu seperti ini. Nah, ini buktinya. Atau yang itu yang sebenarnya cuma dianggap bukti. Tindak lanjutnya dijadikan sebagai bahan obrolan dengan temannya. Si fulan itu begini-begini. Buktinya saya nemu dia ini. Ya, maka ghibah itu buah dari buruk sangka. Buruk sangka menghasilkan dosa tajassus, bongkar-bongkar, cari aib orang, cari keburukan orang, kemudian berbuah riba dan gunjingan. Namun satu hal yang perlu disadari bahasanya dosa riba tidak hanya terbatas dengan ucapan lisan. Namun orang bisa menggunjing orang lain dengan gerakan, dengan isyarat, dengan kerlingan mata. Ya, ada orang yang lewat kemudian dia main mata sama sebelahnya. Nah, itu loh, gitu. Ya, dan sudah paham apa maksudnya. Nah, itu kerlingan mata itu ribahnya. Kerlingan mata itu ribahnya. Atau dengan menirukan punya teman atau tetangga yang jalannya unik, jalannya pincang, yang unik, kemudian ada yang praktek, dan orang yang lihat pun senyum-senyum, tahu siapa yang dimaksudkan, punya guru atau dosen yang cara mengajarnya itu nyentrik, kemudian ditirukan, dan yang nonton pun tahu siapa yang dimaksudkan, maka ini riba. Riba dengan gerakan, riba dengan mencontoh, dengan menirukan. Demikian juga riba dengan tulisan, riba dengan tulisan, dengan ngasih simbol-simbol di medsos, di WA atau di Facebook dan yang lainnya. Maka semua hal yang bisa dipahami, bisa dimengerti, itu sebagai bentuk pelecehan kepada orang lain, maka ini termasuk riba. Dan dosa riba, dan riba tadi dosa besar, dan dosanya bisa tambah besar dengan melihat siapa yang diribah. Kalau yang diribah itu ulama, maka dosanya lebih besar daripada yang bukan. Yang dikatakan oleh para ulama, dikatakan Imam Ahmad dan yang lain, bahasanya luhumul ulama masmumah, daging para ulama itu beracun. Dan kebiasaan Allah terhadap mereka satu hal yang bisa disaksikan. Maka jika yang digunjing adalah orang yang menjadi sumber ilmu, rujukan ilmu di masyarakat, dosanya lebih besar daripada orang biasa. Karena menggunjing orang yang jadi rujukan keilmuan itu berarti dosa riba plus dosa menggembosi orang untuk belajar dengannya, menghalangi orang untuk mendapatkan manfaat ilmu darinya, sehingga dosanya lebih besar. Demikian juga dosa riba itu bisa, yang kedua, dosa riba itu bertambah besar melihat dan menimbang jumlah penyimaknya. Riba di depan satu orang beda dosanya dengan riba di depan 10 orang. Ini beda dosanya dengan riba di depan 100 orang. Lebih besar lagi dosanya ketika di depan 1000 orang.
Maka jika seorang itu ghibah di medsos, kemudian viewernya sejuta manusia, itu dosanya luar biasa. Karena menggunjing satu orang itu sudah dosa besar. Menggunjing di hadapan satu orang itu sudah dosa besar. Apalagi ini ditonton, dibaca oleh ribuan orang, maka dosanya tak terbayangkan. Dan perlu disadari bahasanya riba adalah kerugian besar untuk pahala pelaku riba. Karena pelaku riba dia akan kehilangan pahala amal solehnya, karena akan dia berikan dan dia kirimkan, dia transferkan kepada orang yang dia gunjing, meskipun dia tidak menginginkannya. Oleh karena itu, di sisi yang lain, sebagai kabar gembira bagi korban riba, maka riba itu di sisi yang lain adalah keuntungan bagi pihak yang digunjing, karena dia akan mendapatkan amal kebajikan pelaku riba yang akan memberat timbangan kebajikannya nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu Abdullah bin Mubarak rahimallahu ta'ala mengatakan, dan beliau adalah salah satu ulama besar dalam bidang hadis, karena gelar tertinggi dalam ilmu hadis, dalam hadis itu disebut dengan sebutan Amirul Mu'minina fil Hadis. Dan di antara ulama yang mendapatkan gelar Amirul Mu'minina fil Hadis di samping Imam Bukhari adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Lau kuntu murtaban laghtabtu ummi." Seandainya aku menggunjing seseorang, maka yang paling berhak aku gunjing, aku gosipin, aku riba adalah ibu kandungku sendiri. Fa innaha ahaqqu bihasanati. Karena ibuku, orang tuaku itu yang paling berhak untuk mendapatkan transferan pahalaku dan amal kebajikanku. Oleh karena itu Hasan al-Basri ketika mendapatkan info ada orang yang menggunjingnya, maka beliau mengirim budaknya untuk mengirim makanan kepada orang itu dan sampaikan kepadanya, terima kasih atas kiriman pahalanya, ini saya balas dengan sedikit buah-buahan yang tak senilai dengan apa yang telah diberikan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang menunjukkan ngerinya dosa riba, tentu riba itu di antara bentuk kezaliman terhadap nama baik dan kehormatan orang lain. Dan Nabi SAW menyampaikan saat hajatul wada, di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi katakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun. Sesungguhnya haram bagi kalian mengganggu darah sesama muslim, mengganggu harta orang lain, demikian juga mengganggu kehormatan dan nama baik orang lain. Maka Nabi sampaikan bahasanya kezaliman terhadap orang lain itu ada tiga macam. Zalim kepada manusia itu ada tiga bentuk. Ada zalim terhadap fisiknya dengan memukul, dengan menendang, dengan meninju dan sebagainya, dan yang paling jelek adalah membunuhnya. Kemudian yang kedua adalah zalim berkenaan dengan harta orang lain.
dengan mencuri, dengan memanfaatkan harta orang lain tanpa izinnya, bobol wifi tetangga, ngambil listrik tapi tidak bayar, bobol boleh jadi PAM dan sebagainya, mengambil sesuatu yang menjadi harta orang lain. Itu kemudian baca buku orang, baca apa yang menjadi harta dan hak orang lain. Maka ini kezaliman berkaitan dengan harta. Anaknya sekolah namun tidak membayar SPP-nya, ini zalim berkenaan dengan harta orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman berkenaan dengan kehormatan dan nama baik. Banyak bentuknya, diantara salah satunya adalah riba. Kemudian Nabi katakan, kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Dosa menyakiti, menzalimi orang lain, diantaranya adalah zalim dengan kehormatan dan nama baik orang, yang contohnya adalah riba. Itu haramnya sebagaimana menodai kehormatan hari ini, tanggal 10 Dzulhijjah, hari nahar di bulan ini, bulan Dzulhijjah, fi baladikum hada, di negeri ini, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Maka orang yang menggunjing orang lain, menggunjing seorang muslim di depan seorang muslim, audiennya cuma satu, itu seperti menodai kehormatan Yaumul Aid, hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, yang Nabi katakan bahasanya adalah a'zamu ayamid dunya, hari sepanjang tahun yang paling mulia itu tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah itu tanggal 11-nya, itu hari yang paling mulia sepanjang tahun, itu dinodai. Dan padahal itu di bulan yang juga bulan haram, bulan mulia, dan itu dilakukan di tanah haram, yaitu Mekah. Maka jika kita renungkan hadis ini, maka kita akan menyadari betapa ngerinya riba, karena dia adalah sebagaimana melakukan tindakan menodai kemuliaan hari yang paling mulia, hari nahar di bulan Dzulhijjah di tanah haram Makkah. Demikian juga marilah kita renungkan sabda Nabi SAW tatkala beliau Mi'raj, bila melewati sekelompok orang yang Allah berikan padanya kuku dari tembaga yang dipakai untuk mencakar-cakar wajah dan dadanya sendiri. Ketika melihat hal ini, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, man haula'i ya Jibrilu, siapa mereka ini wahai Jibril? Tangannya ngeri karena berkuku panjang, kukunya bukan kuku biasa namun kuku dari tembaga. Maka Jibril mengatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nasi, mereka inilah orang yang makan daging orang lain, yaitu riba. Wa yaqauna fi a'radihim, dan menodai kehormatan orang lain dengan bentuk riba atau yang lainnya, riba, mencela, mencaci maki dan sebagainya. Maka di hadis ini Nabi sampaikan bahasanya orang yang melakukan tindakan riba, dosa riba, dia cakari sendiri wajah dan dadanya dengan kuku yang mengerikan, kuku yang lebih mengerikan daripada kuku binatang buas, sebagai tambahan azab di akhirat.
dan balasan setimpal untuk perbuatan jelek yang dia lakukan. Dan termasuk riba adalah membicarakan seorang muslim dengan pembicaraan apapun yang tidak dia sukai, meskipun tidak bermaksud menyakitinya, meskipun tanpa bermaksud menyakitinya. Boleh jadi maksudnya guyonan, candaan, tapi jika orangnya dengar dia sakit hati, tapi tidak ada maksud untuk menyakiti dia, itu tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan ada maksud menyakiti hatinya. Yang penting itu pembicaraan yang seandainya dia dengar, dia tahu, dia baca, kalau itu bentuknya tulisan, dia tidak suka, dia tidak ridha. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, Ibunda Aisyah berkata satu ketika berkata kepada Nabi, hasbuka min Safiyata kada wa kada. Cukup bagimu untuk kekurangan Sofia, dia begini-begini, yaitu pendek, tidak tinggi. Dan Ibunda Aisyah tentu tidak bermaksud menyakiti, tidak ada niatan gitu. Jadi ini kalau di bahasa Indonesia, beliau melakukan ribah ini khilaf saja, bukan disengaja, direncana gitu, untuk nyakiti Ibunda Sofia. Namun ya keceplosan atau ya khilaf gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Maka Nabi SAW marah. Nabi SAW marah sekali dengan ucapan Ibunda Aisyah dan mengatakan, laqad qulti kalimatan, sungguh kau mengucapkan satu kalimat yang pendek, non seandainya dicampur dengan air lautan akan busuklah air lautan tersebut seluruhnya. Maka di sini kita jumpai suami yang baik. Suami yang baik itu mendidik, dan bentuk mendidik itu menegur kesalahan istrinya, bukan karena sayang kemudian dibiarkan. Maka ini sayang yang menjerumuskan. Sayang yang sesungguhnya adalah menegur dan memarahi apa yang dia lakukan ketika yang dilakukan ini tidak benar. Ketika yang dilakukan ini, apalagi tidak benarnya itu maksiat. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan riba ini adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Riba inilah yang menjadi alat penghancur keutuhan sebuah masyarakat. Maka masyarakat itu nanti terkotak-kotak, terbelah, saling bermusuhan. Ini disebabkan riba. Satu lembaga pendidikan atau yang lainnya itu hancur, diawali dari riba. Diawali dari penyakit riba. Sehingga riba ini lebih cepat merusak satu masyarakat, satu komunitas, satu lembaga dibandingkan kanker menggerogoti badan. Dan riba itu menyebabkan hancurnya hubungan antara satu orang dengan yang lain. Riba itu mengguncangkan rasa percaya kepada orang lain, dan riba itu mencabut kedekatan hati dan persatuan serta kesatuan di antara orang-orang yang beriman. Riba itu menanamkan akar kejahatan dan kerusakan di tengah-tengah manusia. Ada penjelasan menarik disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Beliau menyampaikan ini jenis-jenis riba. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, al-ghibatu thalathatu awjuhin. Riba itu ada 3 model.
Secara umum 3 model ini masing-masing bisa disebut riba. Kulluha fi kitabillahi ta'ala. 3-tiganya sudah dibahas dan jadi kosakata yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, maka di Al-Quran itu ada 3 kosakata yang semuanya bisa disebut riba. Yang pertama adalah kata-kata ribah itu sendiri, kemudian ada ifku, kemudian ada buhtan. Maka pembagian yang disampaikan oleh Al-Hasan Basri ini mirip dengan hadis Jibril. Di hadis Jibril, Islam itu terbagi menjadi ada 3 macam, salah satunya namanya juga Islam. Islam terbagi menjadi Islam, iman dan ihsan. Maka beliau katakan ribah itu ada 3 macam, ribah, ifkun dan buhtan. Ribah antakula fi akhika ma huwa fihi. Ribah yang betul-betul ribah adalah Anda bicarakan saudaramu dengan sesuatu yang real, nyata ada padanya. Maka syarat ribah itu jujur yang dosa. Apa adanya, namun apa adanya yang dosa. Ribah itu syaratnya tidak ada bumbunya, tidak ada tambahannya. Ya memang seperti itu orangnya, nggak dibumbui tambahan-tambahan, tidak dikurangi. Ya seperti itu orangnya. Dan itu celaan kepadanya. Nah itu ribah yang betul-betul ribah. Kemudian ada yang namanya ifkun atau al-ifku, antakula fihi ma balaghaka anhu. Engkau komentar tentang seseorang, engkau komentari seseorang dengan semua info yang sampai kepadamu tentangnya. Jadi ini namanya ifkun. Dapat info si A itu begini-begini, kemudian dapat info si A begini-begini, dapat info si A begini-begini, kemudian diceritakan info dari 3 orang tentang A, kemudian langsung dirangkai cerita. Si A itu saya dapat info si A itu begini-begini. Maka ini ifkun namanya. Kemudian buhtan antakula fihi ma laysa fihi. Nah, buhtan ini sama dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Engkau berbicara tentangnya dengan sesuatu yang tidak real ada pada dirinya. Betul-betul mengada-ada. Nah, maka ini namanya buhtan. Kalau ifkun itu ya pakai dasar, tapi dasarnya katanya. Menurut sumber informasi yang terpercaya, dia itu begini. Menurut sumber menurut orang yang thiqah, ini dia begini gitu. Untuk menurut sumber A1 atau berapa itu pakai kode. Sumber terpercaya A1 atau apa orang itu begini. Dasarnya cuma katanya, kemudian diceritakan dan disebarkan. Itu riba dalam bentuk ifkun. Kalau riba yang betul-betul riba, dia tahu sendiri, saya kenal orangnya begini, dan itu tentang kejelekan orang itu. Jadi kalau riba yang betul-betul riba itu data hasil observasi sendiri. Ini tentang kejelekan seseorang kemudian diceritakan. Kalau ifkun, tidak tahu sendiri, tahu dari berdasarkan informasi orang lain. Nah itu begini, itu ifkun. Buhtan itu murni ngarang. Ini kata orang Jawa ini murni ngarang gitu.
rekaan, rekaan 100% rekaan. Yang boleh jadi rekaan tersebut boleh jadi hanya sekedar prasangka. Dari mana asalnya rekaan tadi? Prasangka. Kemudian tentang riba, terdapat hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita ada seorang dari suku Aslam datang kepada Nabi dan memberikan persaksian dan pengakuan kalau dia berzina. Dia ngomong sampai 4 kali. Di setiap kali itu Nabi membuang muka darinya. Kemudian di kali yang kelima baru Nabi tanggapi secara serius. Akhirnya singkat ceritanya orang tersebut kemudian Nabi perintahkan untuk dirajam. Maka dia seorang pendosa yang melakukan dosa besar. Namun dia seorang yang di sisi yang lain orang yang masya Allah mulia. Karena dia minta untuk dibersihkan dan tidak dirajam karena dosanya. Maka ini tobat yang luar biasa nilainya. Yang berkenaan dengan riba ini adalah lantas Nabi SAW mendengar ada 2 orang yang ngobrol dengan temannya. Undur ila hadza, lihat orang itu. Alladzi satarallahu alaihi, Allah telah tutupi dosanya. Falam tada'hu nafsuhu, namun ternyata jiwanya tidaklah membiarkannya sampai dia cerita tentang dosa yang dia lakukan. Hatta rajmal qalbi, sampai akhirnya dia dilempari batu seperti anjing dilempari batu. Maka ada 2 orang yang menggunjing orang tersebut. Orang ini berbuat dosa zina, tidak ada yang tahu, Allah tutupi, malah cerita, bongkar aibnya, bongkar kemaksiatannya, akhirnya dilempari batu sampai mati seperti anjing dilempari batu. Dan mendengar hal ini Nabi diam. Nabi dengar obrolan orang ini dan Nabi diam. Dan ini menunjukkan bahasanya ingkarul mungkar itu tidak harus seketika, bisa ditunda untuk cari timing dan momen yang tepat. Nabi nggak langsung mengingkarinya. Padahal Nabi dengar itu riba ini, Nabi tunda. Hanya kemudian Nabi jalan beberapa waktu lamanya sampai akhirnya Nabi melewati bangkai keledai. Kemudian Nabi tanya, mana si fulan dan fulan, mana si A dan si B. Keduanya mengatakan, kami wahai Rasulullah. Lantas Nabi SAW mengatakan, turunlah kamu berdua, makanlah bangkai keledai ini. Bangkai keledai itu yang sudah busuk itu. Keduanya mengatakan, ya Nabi Allah, man ya'kulu min hadha, siapa orang yang mau makan bangkai seperti ini. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, famaniltuma min irdi akhikuma anifan asyaddu min aklin minhu. Perbuatanmu menodai saudaramu tadi itu lebih jelek daripada makan bangkai keledai. Walladzi nafsi biyadi innahu al'an la fi anharil jannati yanghamisu fiha. Demi Allah, zat yang nyawaku ada di tangannya, dia itu yang dirajam tadi sekarang ini sudah di sungai surga, sedang berenang-renang di dalamnya. Demikian di hadis riwayat Bukhari di Al-Adab Al-Mufrad. Maka Nabi SAW menyampaikan di hadis ini, menghibah seorang muslim pelaku maksiat yang sudah bertaubat,
itu tetap riba yang haram. Tetap riba yang haram, padahal itu pelaku maksiat. Namun dia sudah bertobat dengan minta untuk dirajam, tetap riba yang haram. Nabi katakan itu lebih jelek daripada makan bangkai sungguhan. Dan makan bangkai hukumnya haram. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang Nabi sampaikan di sini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah katakan wala yartab ba'dukum ba'da, janganlah salah satu kalian menggunjing yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai? Tentu kalian akan tidak menyukainya, membencinya. Kenapa ghibah itu diperumpamakan dengan makan bangkai? Jawabannya adalah karena sama-sama tidak bisa melawan, sama-sama tidak bisa membantah. Bangkai mau dipotong-potong tidak bisa melawan. Ghibah karena di belakang, maka dia tidak bisa melakukan bantahan dan memberikan klarifikasi. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini mengatakan terdapat dalam masalah riba larangan yang sangat keras. Oleh karena itu Allah ta'ala menyerupakan riba dengan makan bangkai manusia yang sudah mati. Sehingga makna ayat ini fakarihtumuh itu maknanya sebagaimana kalian secara tabiat itu tidak suka makan bangkai, maka secara syariat tidak sukailah, bencilah melakukan riba. Karena sesungguhnya hukuman riba, dosa riba lebih besar daripada dosa makan bangkai daging manusia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan jeleknya riba dengan gambaran dan potret yang sangat-sangat mengerikan. Bayangkan adanya orang yang makan daging saudaranya, kakaknya atau adiknya yang sudah jadi bangkai. Bayangkan ada orang yang duduk di meja makan, dia pakai pisau daging, pakai garpu, pakai piring, dan yang dia potong-potong kemudian dia masukkan ke mulutnya adalah daging manusia, dan manusia itu saudaranya, kakaknya atau adiknya, dan itu sudah jadi bangkai yang sudah membusuk, dan dia nikmati dengan lahapnya. Bayangkan itu, gambarkan itu, dan itulah gambaran jeleknya dosa riba. Dan riba adalah dosa besar dan haram dengan sepakat ulama, sebagaimana kata Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala, beliau katakan la khilafa anal ghibata minal kabairi. Tidak ada perselisihan di antara para ulama kalau ghibah itu dosa besar. Tidak ada perselisihan, bayangkan. Maka dosa yang tidak diperselisihkan sebagai dosa besar, tidak diperselisihkan kalau itu dosa besar, tentu lebih besarnya lebih besar daripada dosa yang diperselisihkan kalau itu dosa besar ataukah bukan. Ulama tidak berselisih kalau itu dosa besar. Kenapa kita anggap itu enteng? Kenapa kita anggap biasa? Kalau di hati kita itu masih menganggap enteng, menganggap biasa, ini berarti ilmu kita tentang masalah riba itu belum masuk ke dalam hati. Ilmu ngaji tentang bab riba itu cuma lewat di masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kalau dia jadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang masuk ke dalam hati, maka tidak ada
menganggap itu remeh, menganggap itu sepele, menganggap itu enteng. Tidak ada perselisihan di antara para ulama, riba adalah dosa besar. Sehingga siapa yang menggunjing orang lain wajib baginya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan riba adalah penyakit hati yang berbahaya. Ya, kejelekan yang menyebar, menghancurkan umat, menebarkan permusuhan dan kebencian di antara satu orang dengan orang yang lain. Dan penyakit riba itu adalah penyakit yang gawat. Kalau ini penyakitnya itu tidak sejenis batuk-batuk biasa, flu biasa, namun ini kategorinya penyakit yang berat. Kalau di dunia fisik, punya penyakit fisik, ini penyakitnya penyakit kanker. Penyakit kanker stadium 4. Bukan penyakit ringan. Wa maradul ribati addal, penyakit riba, penyakit hati berupa riba, itu penyakit yang berbahaya. Betapa banyak kerusuhan terjadi gara-gara keributan terjadi gara-gara riba. Betapa banyak ganjalan hati antara satu orang dengan yang lainnya gara-gara riba. Betapa banyak orang yang dulu akrab, dekat menjadi pecah gara-gara riba. Namun riba itu adalah buahan, adalah makanan yang lezat di ahlul majalisil khabithah, di forum-forumnya orang-orang yang busuk. Dan tadi sudah disampaikan bahasanya riba orang yang berilmu, orang yang jadi rujukan ilmu, panutan dan referensi dalam ilmu, dan orang yang saleh itu lebih jelek karena daging mereka beracun. Wa sunnatullahi fi uqubati muntaniqisihim ma'lumatun, dan sunnatullah dalam hukuman terhadap orang-orang yang melecehkan mereka satu hal yang telah diketahui. Itu tentang bahaya riba. Kemudian poin selanjutnya yang kita bahas adalah tentang sebab kenapa orang melakukan riba, faktor pendorong terjadinya riba. Yang pertama, riba itu terjadi karena hasad, karena dengki. Karena orang yang dengki itu orang yang tidak suka dan tidak nyaman ketika orang yang dia dengki dipuji-puji. Semangat orang yang dengki adalah menjatuhkan orang yang dia dengki. Kalau di satu forum itu ada yang muji-muji, maka dia akan berusaha menampilkan sisi jelek dari orang yang dia dengki. Berarti terjadilah riba karena dengki. Dan inilah yang terjadi pada banyak orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bicarakan orang lain karena dengki yang ada dalam hatinya, disebabkan orang itu dapat kelebihan, dapat nikmat yang tidak dia dapatkan. Dan dengki cukup untuk kemudian dinilai dengki manakala orang itu tidak suka orang lain dapat nikmat sebagaimana mendapatkan nikmat yang Allah berikan. Dan yang lebih jelek kalau sampai berangan-angan kalau nikmat tersebut hilang. Namun minimal untuk bisa disebut minimal untuk disebut hasad atau dengki adalah dengan tidak suka nikmat Allah ada pada orang itu. Dia tidak suka kalau temannya gajinya lebih tinggi. Dia tidak suka kalau temannya promosi naik jabatan. Dia tidak suka kalau IPK temannya lebih bagus daripada dirinya. Rasa tidak suka itu sudah
disebut hasad atau dengki. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan berbagai macam kejelekan di surat Al-Falaq, dan Allah tutup dengan dengki. Min syarri hasidin idza hasad. Penutupnya dengki, untuk menunjukkan itu yang paling jelek, untuk mengisyaratkan itu yang paling jelek. Kemudian yang kedua, orang melakukan riba karena karena tidak enak sama teman duduknya yang sedang ngobrolin orang lain. Maka ada orang yang temannya sedang menggunjing, maka dia tidak enak kalau tidak membersamai temannya, akhirnya ikut membicarakannya karena dia tidak ingin kehilangan temannya tersebut. Teman yang ngomongin orang, maka dia pun ikut-ikutan ngomongin orang. Kemudian yang ketiga, kenapa orang itu menggunjing orang lain? Sebabnya adalah karena sombong dan merendahkan orang lain. Karena terasa berat baginya kalau orang itu lebih tinggi daripada dirinya, maka dia rendahkan orang tersebut di berbagai macam kesempatan. Dia lekatkan padanya hal-hal yang buruk. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang definisi sombong, Nabi katakan al-kibru batrul haq wa ghamtun nasi. Sombong itu ada dua macam. Sombong kepada Allah dengan menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran padahal sudah nyata, jelas dan gamblang di hadapannya. Kemudian yang kedua adalah merendahkan orang lain. Merasa orang lain itu lebih rendah daripada dirinya, orang lain itu membutuhkannya. Dia merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia. Dan sombong itu lebih dari ujub. Kalau ujub itu bangga dengan dirinya sendiri, saya itu hebat, saya itu pintar, saya itu kaya, saya itu ganteng, saya itu cakep. Bangga dengan dirinya sendiri, ini ujub. Tapi kalau ujub ini kemudian plus menganggap yang lain rendah, jadinya sombong. Kalau ujub itu sekedar menganggap dirinya punya kelebihan, boleh jadi tanpa merendahkan orang lain. Tanpa merendahkan orang lain, saya itu kaya, tanpa merendahkan orang lain. Saya itu pintar, tanpa merendahkan orang lain. Itu ujub. Tapi kalau plus merendahkan orang lain, maka itu sombong. Sehingga sombong itu harus ada objeknya. Sombong kepada siapa? Sehingga seandainya di dunia itu isinya cuma satu manusia, maka dia tidak bisa sombong. Dia tidak bisa sombong karena temannya cuma monyet, babi, macam-macam. Dia sendirian di dunia ini. Itu tidak bisa sombong. Karena nggak ada yang mau direndahkan, kecuali dia ngerendahin monyet, ngerendahin ini. Tapi kalau seandainya orang itu sendirian di dunia ini, dia bisa kena dosa ujub. Saya manusia satu-satunya, saya satu-satunya manusia. Saya yang bisa bertahan hidup, semuanya pada mati semua. Maka ketika dia sendirian di dunia ini, maka bisa terkena dosa ujub. Namun tidak bisa sombong karena tidak ada objeknya. Kemudian yang keempat yang menyebabkan orang itu sombong atau orang itu melakukan riba adalah mengejek dan mengolok-olok, melecehkan orang lain. Maka di antara cara orang untuk menggunjing orang lain adalah dengan mengolok-olok. Itu beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya dosa riba. Kemudian bahaya riba. Riba memiliki bahaya yang sangat besar untuk person dan masyarakat.
Bahaya yang pertama dari riba adalah riba itu menyebabkan terbongkarnya aib seseorang. Ya, riba itu jadi sebab terbongkarnya aib seseorang. Orang yang dia tidak, nampaknya dia tidak punya cacat, tidak punya kejelekan di mata publik, namun suka ngomongin orang, nanti akan Allah balas dengan terbongkarnya keburukannya dan kejelekannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya ma'syara man amana bilisanihi, orang yang melakukan riba itu disebut dengan hei orang yang hanya beriman dengan lidahnya saja. Hei orang yang hanya beriman dengan lidahnya saja. Walam yadkhul iman qalbahu, dan iman tidak masuk ke dalam hatinya. Iman tidak masuk ke dalam hatinya. La tartabul muslimin, janganlah kalian menggunjing orang Islam, janganlah kalian menggunjing muslim. Maka orang yang melakukan, orang yang menggunjing ya, itu disebut dengan orang yang iman belum masuk ke dalam hati. Artinya orang yang iman itu masuk dalam hatinya, dia akan bersihkan lisannya dari riba. Orang yang hobi riba di dunia nyata ataupun di dunia maya, itu disebut dengan orang yang hanya beriman di lidahnya saja, iman belum masuk di hatinya. Ini label yang sangat menakutkan untuk orang yang cinta dengan iman. Imannya cuma di lidah, belum masuk di hati. Kalau masih gemar bicarakan orang, bicarakan person. La tartabul muslimin, janganlah kalian menggunjing orang Islam. Wala tattabi'u auratihim, jangan cari-cari kejelekan orang lain, jangan bongkar-bongkar keburukan orang lain. Dan orang yang melakukan riba itu diawali dari, tadi telah dijelaskan, cari-cari kejelekan orang dulu, baru setelah ketemu jadikan itu sebagai bahan obrolan. Fa inna man yattabi' auratihim, maka siapa yang cari-cari kejelekan orang lain, maka Allah akan cari-cari kejelekannya. Dan siapa yang Allah cari-cari kejelekannya, maka Allah akan permalukan dia meskipun dia ada di rumahnya. Allah akan permalukan dirinya di hadapan keluarganya sendiri. Allah akan bongkar keburukannya. Karena dia membicarakan kejelekan orang yang nyata, berarti dia bongkar kejelekan orang. Karena dia melakukan perbuatan bongkar keburukan orang, maka Allah balas dengan sejenis dengan perbuatannya, Allah bongkar keburukannya. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah ta'ala menyampaikan, saya jumpai dulu ada orang-orang yang sepertinya tidak punya aib, tidak punya jelek, tidak punya kejelekan. Karena dia suka ngomongkan kejelekan orang, maka Allah nampakkan kejelekannya, keburukannya. Dan saya jumpai ada sejumlah orang yang punya keburukan namun dia tidak suka bicarakan keburukan orang, maka Allah tutupi keburukannya. Kemudian yang kedua di antara dampak buruk riba adalah menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyakiti muslim, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan siapa yang menyakiti hamba-hamba Allah, apalagi dia orang saleh, maka ini satu hal yang berbahaya, karena Allah ancam dengan siksaan yang keras. Ya, Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat yang ke-58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka lakukan, kesalahan yang menyebabkan bisa diperlakukan seperti itu,
Dan aib orang itu tidak menyebabkan dia boleh dibicarakan. Faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina, maka sungguh dia telah melakukan kezaliman dan dosa yang nyata. Dan jika yang dia gunjing itu adalah orang yang saleh, maka termasuk dalam hadis di Arba'in Nawawiyah, man adhani waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang saleh, di antara bentuk menyakitinya dengan menggunjingnya, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku umumkan peperangan kepadanya. Kemudian yang ketiga di antara bahaya riba adalah riba bagian dari kezaliman dan menodai atau kezaliman dan melanggar hak orang lain. Dan kezaliman adalah tumpuan kegelapan pada hari kiamat, dan sesungguhnya jejak kezaliman itu satu jejak yang buruk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Janganlah engkau sangka Allah itu lalai dengan pola tingkah, dengan kejahatan orang-orang yang zalim. Karena ketika di dunia kita seringkali lihat orang yang zalim itu leluasa, terus saja menyakiti, tidak kunjung berhenti. Maka Allah ingatkan kita, sehingga jika menjumpai demikian atau jadi korbannya, maka ingat Allah tidak, jangan sangka Allah itu lalai, Allah tidak tahu dengan kejahatan mereka orang-orang yang zalim. Di antaranya adalah zalim dengan kehormatan orang lain, bentuknya riba. Kemudian yang keempat di antara dampak buruk riba adalah tentu menyebabkan azab pada hari kiamat. Karena orang yang melakukan riba dia melanggar dua hak Allah dan hak manusia. Dia akan diperhitungkan amalnya karena keteledoran dalam menunaikan hak Allah. Sedangkan untuk urusan hak hamba, maka boleh jadi dia berhasil minta maaf ketika di dunia, atau dia harus memberikan dan membagi amal kebajikan nanti pada hari kiamat, atau dia akan dapat bagian dosa dari orang yang dia gunjing kalau dia pahala dan amal kebajikannya sudah habis. Maka ini kemungkinannya hak manusia berkenaan dengan riba. Kalau tidak selesai di dunia, maka nanti di akhirat, kalau di akhirat pilihannya dua, berbagi pahala atau dapat tambahan dosa, yaitu karena dapat sharing dosa dari orang yang dia zalimi, dalam hal ini orang yang dia gunjing, dan jadilah orang ini orang yang bangkrut. Dan orang yang bangkrut yang Nabi ceritakan di hadis tentang muflis, orang yang bangkrut itu uniknya adalah ahli ibadah, dalam tanda kutip orang soleh di mata sebagian manusia. Di hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, coba kita cermati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut di tempat kami adalah, menurut kami adalah orang yang tidak punya duit dan tidak punya barang. Maka Nabi katakan, innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Dia punya pahala sholat, puasa, dan zakat. Artinya dia mengerjakan sholatnya, artinya dia melakukan amal ini semua ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba sunnah Nabi, sehingga jadi pahala, diterima dan jadi pahala. Siapa itu orang yang
ikhlas dalam sholatnya, ittiba Nabi dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam zakatnya. Berarti orang religius di dunia, orang yang disangka sebagai orang yang saleh di dunia, orang ini agamanya bagus menurut mata sebagian orang, karena dia menghadap Allah dengan membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat. Semuanya dikerjakan ikhlas karena Allah, semuanya sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun inilah orang yang ternyata bangkrut. Namun orang tersebut ya'ti qad syatamahada, namun dia punya dosa mencaci si A, wa qadhafa hada, menuduh tanpa bukti si B, wa akala malahada, makan hartanya si C, wa safaka damahada, bahkan membunuh si D, wa durbahada, pernah mukuli si E, fayutahada min hasanatihi, maka dia harus sharing pahala untuk si A, si B, si C. Fa in faniyat hasanatuhu, jika amal kebajikannya sudah habis, qabla ayuqdama alaihi, sebelum selesai apa yang jadi kewajibannya, ukhidha min khotoyahu, maka diambillah dosa korban-korban kezaliman tersebut, faturihat alaihi, kemudian dibebankan kepadanya, kemudian dilemparkanlah dia ke dalam neraka. Waliyadu billahi. Maka siapakah orang yang muflis itu? Ternyata orang yang muflis itu orang yang sholatnya bagus, orang yang puasanya bagus, orang yang zakatnya bagus. Namun ternyata orang yang bangkrut berkenaan karena teledor berkaitan dengan hak manusia. Di antaranya teledor lisannya, dia mencaci maki si A, menuduh tanpa bukti si B. Dan karena dia mengambil hartanya si C, di antara bentuk ngambil harta, utang nggak bayar, ditagih afwan ya akhi, itu dia ngambil hartanya orang lain. Orangnya masya Allah rajin sholatnya, rajin ke masjidnya, rajin puasanya, utangnya nggak bayar, utangnya nggak bayar. Omongannya kasar, ditagih malah ngomong kasar, suka nuduh-nuduh orang si A, si B, si C dan seterusnya. Maka di antara hal yang unik, sebagian orang atau banyak orang, yaitu orang yang kenal agama, itu hati-hati berkenaan dengan dosa minum khamar, dosa narkoba, dosa judi. Namun tidak hati-hati dengan dosa riba, namun tidak hati-hati dengan dosa mencela, tidak hati-hati dosa mencaci maki, tidak hati-hati dengan dosa fitnah, ngasih label buruk tanpa dasar. Nah, kemudian dan menjadi kewajiban seorang muslim yang mendengar ada saudaranya yang digunjing, maka orang yang hadir di majelis riba di dunia nyata ataupun di dunia maya itu memiliki kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, dan punya kewajiban untuk membela saudaranya, melarang orang yang menggunjing tersebut untuk menggunjing. Kalau dia tidak mau diingatkan, nggak mau ditegur, ya kalau di dunia maya sudah, mungkin perlu unfriend, unfollow dan seterusnya. Karena jika ikut-ikutan maka bersekutu dalam dosa. Karena orang yang menggunjing dan orang yang mendengarkan gunjingan itu bersekutu dalam dosa. Dan Nabi SAW menyampaikan tentang pentingnya membela kehormatan seorang muslim yang digunjing. Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, siapa yang membela kehormatan saudaranya yang digunjing misalnya, ya, hati-hati dalam bicara, ini nama baik orang, ditegur, diingatkan. Siapa yang membela kehormatan saudaranya
nama baik saudaranya yang jadi bahan gunjingan, maka Allah akan selamatkan wajahnya dari neraka pada hari kiamat. Maka karena dia menyelamatkan nama baik orang, maka Allah selamatkan wajahnya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan perbuatannya. Karena menyelamatkan maka diselamatkan. Dan seandainya kita melihat ada orang yang, seandainya kita jumpai ada orang yang berdiri di depan jenazah seorang muslim, kemudian motong-motong dagingnya dan melahapnya, apa yang kita lakukan? Tentu akan mengingatkan dengan keras orang ini, menghentikan perbuatannya. Dan ingat, riba lebih jelek daripada hal itu. Kenapa? Kalau seandainya ada orang yang jadi kanibal makan bangkai orang, kita akan marah dan menghentikannya dengan penuh semangat. Tapi yang lebih jelek dari itu yaitu riba, malah ya kita biarkan, malah kita jadikan teman, malah kita sering hadir di majelisnya. Dan menjadi kewajiban setiap muslim, setiap kita untuk merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahasanya riba adalah maksiat, riba itu kezaliman, sehingga semestinya seorang muslim itu menjauhi pembicaraan tentang kehormatan orang lain dan sadari bahasanya jika dia tahu aib orang, jika dia lihat aib orang, sehingga dia tahu aib orang, kejelekan orang, maka ingat di sana ada banyak mata yang lihat aib dirinya. Yang punya mata untuk bisa melihat aib dan kejelekan itu bukan hanya dia, namun banyak mata yang juga melihat aib dan kejelekannya. Sadari bahasanya ketika dia punya lidah untuk membicarakan kejelekan orang, maka sadari banyak lidah yang mampu untuk yang bisa membicarakan kejelekan-kejelekannya. Ya, kemudian kiat untuk selamat dari dosa riba. Yang pertama, di antara ahami asbabit takhallus minal riba, di antara kiat penting untuk bisa selamat dari dosa riba adalah menjaga lisan, memenjarakan lisan. Lisan itu dipenjara, diikat, jangan dilepas, diborgol. Dan di antara cara untuk menjaga lisan adalah asumtu fi waqtihi, suka diam di waktu yang memang tepat untuk diam, di waktu tidak perlu bicara dan bicara, bukan menjadi orang yang hobi ngobrol. Maka itu kiat yang pertama, jaga lisan, penjarakan lisan. Ya, praktisnya jangan jadi orang yang suka hobi ngobrol, bicara seperlunya. Ngobrol ya kita perlu ngobrol, tapi kalau hobi ngobrol beda. Hobi ngobrol itu beda. Kalau ibu-ibunya hobi ngumpul, ini bahaya. Hobi kumpul-kumpul, ngumpul, sosialisasi, bersosialisasi ya bagus. Tapi hobi ngumpul bahaya. Karena itu jembatan menuju riba. Bapak-bapak hobi ngobrol, itu bahaya. Ngeteh bareng, ngopi bareng nggak apa-apa, tapi kalau kemudian jadi hobi, maka nanti maka itu pintu untuk riba. Kalau perempuan hobi ngumpul, hobi ngobrol aja jelek. Kalau laki-laki hobi ngumpul, ngobrol, itu lebih jelek lagi. Kemudian yang kedua, di antara sebab selamat dan kiat untuk bisa selamat dari dosa riba adalah menyadari, punya kesadaran
bahasanya dengan melakukan riba orang itu menjemuskan dirinya dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahasanya semua ucapan dan perbuatan itu terekam, tercatat. Di catatan amal itu tidaklah membiarkan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil yang besar kecuali semuanya dicatat. Bahkan sampai erangan orang sakit, aduan itu pun tercatat di lembaran catatan amal. Kemudian yang ketiga di antara sebab agar punya semangat untuk meninggalkan riba adalah menyadari, betul-betul sadar bahasa dengan riba dia menghadiahkan pahala untuk orang lain. Karena riba adalah kezaliman yang akan berbuah qisas pada hari kiamat nanti. Dan berkenaan dengan aib orang dan kejelekan orang, maka seorang muslim hendaknya menyadari, hendaknya menjadi prinsip seorang muslim adalah sibuk dengan aib dirinya dan bukan sibuk dengan aib orang lain. Maka sadarilah bahwa orang yang mulia itu orang yang sibuk dengan aib dirinya dan memperbaikinya. Sedangkan orang yang hina itulah orang yang sibuk dengan aib, keburukan dan kejelekan orang. Kemudian di antara hal yang menunjukkan jeleknya riba di Al-Quran, Allah sebut di Al-Quran riba itu makar. Itu di surat Yusuf ayat 31. Riba itu disebut makar, rencana jahat. Kenapa disebut demikian? Karena rencana jahat diawali dari riba. Rencana jahat misalnya melakukan pemberontakan diawali dengan riba dulu. Ngomongin kejelekan pemerintah, makin panas, akhirnya nyusun strategi makar jahat, rencana jahat. Maka di surat Yusuf ayat 31 riba disebut dengan sebutan makar, rencana jahat. Allah berfirman tentang Zalikha atau Zulaikha, Allah katakan falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaqaa wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Maka ketika Zalikha, boleh juga dibaca Zulaikha, mendengar makar perempuan-perempuan kota Mesir, perempuan-perempuan penghuni istana negeri Mesir, dengan makar mereka, yang dimaksud makar mereka riba mereka. Jadi setelah kejadian gagalnya Zulaikha menjebak Yusuf untuk berzina, ini perempuan-perempuan dalam keratonnya para bangsawan, perempuan-perempuan bangsawan kota Mesir itu gunjing Zulaikha dan menghibah Zulaikha. Masa jatuh cinta sama budak? Masa jatuh cinta sama budak? Karena Yusuf statusnya budak, sampai tergila-gila sama budak. Dan dari mana perempuan ini, dari mana perempuan-perempuan kota Mesir itu menggunjing Zulaikha? Karena itu kan kejadian dalam rumah. Kejadian dalam rumah. Siapa yang tahu peristiwa itu? Yang tahu peristiwa itu Zulaikha sendiri. Yang kedua siapa? Yusuf. Yang ketiga siapa? Yang ketiga
sayyidah, suaminya. Yang keempat syahidun min ahliha. Syahidun min ahliha di Yusuf ayat 26. Yang tahu kejadian antara Yusuf dengan Zulaikha itu cuma 4 orang. Hanya 4 orang. Yusuf, mungkinkah dia punya akses cerita ke bangsawan-bangsawan, perempuan-perempuan bangsawan kota Mesir? Punya akses? Dia budak, tinggal di rumah, tidak ada akses. Sayyidah, suaminya sendiri menceritakan kalau istrinya ini kebelet sama Yusuf budaknya. Mungkin? Tidak mungkin. Ini aib besar bagi laki-laki. Keluarganya Zulaikha, mungkinkah dia cerita mungkar aibnya? Tidak mungkin. Terus siapa, dari mana perempuan itu, perempuan-perempuan kota Mesir menggunjing Yusuf, menggunjing Zulaikha atau Zulaikha? Ya Zulaikha sendiri yang bocori. Karena Zulaikha sendiri yang bocori. Dia cerita kalau dia jatuh cinta sama budaknya sendiri. Sebagaimana Allah ceritakan di ayat yang ke-30, wa qala niswatun fil madinati, perempuan-perempuan kota Mesir itu menggunjing Zulaikha. Gimana bahasa gunjingannya? Imra'atul aziz itu rawitu fataha. Zulaikha anaknya menteri itu merayu, mengajak berzina budaknya sendiri. Turawidu fataha an nafsi. Terus dikomentari apa? Qad sarofa hubba, cintanya demikian besar kepada budaknya sendiri. Innala naraha fi dhalalim mubin. Zulaikha itu sesat banget nih, jatuh cinta kok sama budaknya sendiri. Maka mendengar hal ini, maka disebutlah ghibahnya niswatun fil madinati itu disebut dengan sebutan makar, rencana jahat, untuk menunjukkan betapa jeleknya ghibah, karena dialah yang menjadi sebab terjadinya berbagai macam rencana jahat. Hanya kalau ternyata padahal itu yang bikin berita ya Zulaikha sendiri, hanya jadi berita, diobrolin banyak orang, dia jangkel sendiri. Hanya siapa yang gunjing-gunjing itu diundang, dikasih padanya itika, tempat bertelekan, kemudian diberi masing-masing 1 pisau. Setelah itu dia berkata kepada Yusuf, Zulaikha kemudian berkata kepada Yusuf, ukhudz alaihinna, keluarlah kamu, lewat. Nah, lewat sana. Falamma ra'ainahu tatkala, ini perempuan-perempuan berkelas semua ini, anak-anak, kemudian istri-istri para pejabat, orang cantik semua ini, orang perawatan semua ini, orang pakai skincare semua ini. Maka tatkala mereka melihat Yusuf, akbarnahu wa qata'na aydiyahunna, maka mereka menganggap ini wah sekali. Akbarnahu, di salah satu tafsirnya di Fathul Qadir, akbarnahu artinya langsung haid seketika. Perempuan-perempuan para istri menteri-menteri itu lihat Yusuf cuma lewat sekali, lihat sekali langsung haid semua detik itu juga gitu. Nggak pakai tunggu nanti pulang, enggak, ketika itu langsung haid gitu. Ini yang lihat Yusuf sekilas. Bayangkan Zulaikha yang lihat Yusuf tiap hari. Lebih dosis obat, bukannya pagi siang malam. Pagi duha, menjelang duhur, ba'da duhur, menjelang asar, habis asar. Karena satu rumah. Ini yang cuma lihat sekilas Yusuf jalan, cuma lihat satu sisi, nggak berhadapan-hadapan. Satu sisi saja lihat. Akbarnahu, haid seketika, Pak. Coba bayangkan.
haid seketika. Itu yang cuma lihat sekali. Bayangkan nasibnya Zulaikha. Nah, gimana nasibnya Zulaikha itu? Kalau perempuan ini cuma lihat sekali gara-gara birahi yang besar langsung haid semua. Terus kalau Zulaikha yang lihatnya itu setiap jam, ini pagi ketemu, ini ketemu lagi ya. Nanti agak siang ketemu lagi, habis itu lihat lagi. Dari bangun tidur sampai tidur ketemu Yusuf. Apa enggak ngemes itu? Dari sisi yang lain ya. Dari sisi yang lain. Akbarna wa qata'na aydiyahun, dan mereka motong tangannya tanpa sadar. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, kalau ganteng kayak gini ini malaikat. Nah, setelah itu barulah kemudian Zulaikha mencela mereka. Nah, itu loh. Nah, gitu. Laki-laki seperti itu loh yang kalian cela aku gara-gara jatuh cinta kepadanya. Fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi. Itu laki-laki super ganteng yang kalian cela diriku gara-gara jatuh cinta padanya. Kalian sendiri cuma lihat sekali saja sudah langsung kayak gitu nasibnya. Pada bocor semua, pada haid semua. Gimana dengan nasib saya? Wajar toh kalau saya jatuh cinta setengah mati. Walaqad rawatu an nafsihi fasta'asam. Dan sungguh aku telah menggodanya untuk diajak zina, namun dia menjaga diri. Artinya usaha baik-baik, bujuk rayuan terhadap Yusuf tidak mempan. Akhirnya Zulaikha pakai strategi yang kedua, ancaman. Zulaikha mengatakan, wa illam yaf'al ma'amuhu. Kalau kemarin diajak, digoda, dibujuk rayu, sekarang ini jadinya perintah. Seandainya Yusuf tidak mau melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, setubui aku, gitu kan? Jadi perintah. Kalau dirayu ini perintah. Kalau ini tidak dilakukan, layus jananna, sungguh dia akan masuk penjara. Wala yakunam minas saghiri, di penjara dia jadi orang yang hina. Apa jawaban Yusuf? Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, masuk penjara lebih aku sukai. Ya, lebih aku sukai. Mimma yad'unani ilaihi, dibandingkan ajaan mereka. Jadi sebelum kasus haid berjamaah itu yang goda cuma Zulaikha. Setelah kasus itu yang goda semua perempuan kota Mesir. Sehingga mimma yad'unani yang mereka ajaan mereka semua padaku untuk melakukannya. Itu Yusuf. Maka yang jadi kembali ke masalah riba, maka riba disebut dengan sebutan makar, untuk menunjukkan bahayanya riba. Ya, demikian. Kemudian untuk beberapa pertanyaan yang ada, apakah termasuk riba memberitahukan kezaliman seseorang supaya teman itu tahu dan bisa menghindari kezalimannya? Ya, jika dalam rangka namanya tahdzir, mengingatkan orang dari bahaya dan keburukan seseorang, secukupnya maka diperbolehkan, dan itu riba yang boleh. Kita punya kasus dizalimi orang, ngutangi orang, dianya tidak bayar. Nah, maka boleh saja ceritakan pada orang lain, hati-hati sama fulan ya. Kalau dia pinjam duit hati-hati. Nih, saya sengsara gara-gara dia. Nah, ya, utang nggak bayar, ditagih nggak keluar. Nah, maka ya, itu dalam rangka warning, mengingatkan, secukupnya, hukumnya boleh, termasuk riba, namun riba yang diperbolehkan dengan syarat secukupnya. Cara memperbaiki diri sudah menghibah seseorang agar pahala kita tidak tertransfer kepadanya. Maka caranya ada dua, atau ada dua rincian. Yang pertama, jika kita punya sangkaan kuat ribah kita, jika ada sangkaan
kalau ribah itu sudah sampai ke telinga orang yang diribah, maka wajib minta maaf. Kemudian yang kedua, namun jika kita yakin atau punya sangkaan kuat dia belum dengar hal itu, ya, maka tidak perlu minta maaf menurut pendapat yang paling kuat, namun doakan ampunan untuk orang tersebut, kemudian puji orang tersebut di tempat kita di tempat orang tersebut dijelek-jelekkan namanya dan kehormatannya. Ini ada pertanyaan yang sama tentang warning. Ya, kalau warning secukupnya, ya. Warning, tahdzir boleh, namun secukupnya. Ada pertanyaan tentang cara tobat dari riba tadi sudah saya jelaskan. Ini ada lagi cara bertobat dari riba dan bagaimana cara menghindari teman yang sedang mengajak riba. Tadi kita bahas. Ini bahasanya wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mengingatkan bila nama baik saudara yang dicela dan dihina, kalau tidak mempan maka tinggalkan. Perkumpulan sedang riba, diam tapi kita mendengar dan meluruskan kebenaran dalam riba tersebut agar tidak jadi fitnah. Yang pertama, ya syarat untuk disebut riba bukan fitnah, bukan syarat disebut riba itu ya nyata sehingga dia bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau di sini mendengar riba namun meluruskan, kalau meluruskan tidak benar seperti itu, yang benar demikian ya, maka ini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan bukan terlibat dalam riba. Bagaimanakah cara menghilangkan prasangka-prasangka buruk, karena kadang prasangka itu muncul dengan sendirinya. Kalau sekedar muncul namun lewat, nah itu tidak masalah, karena itu satu hal yang tidak bisa dihindari. Yang jadi masalah adalah muncul kemudian diam, kemudian awet di situ. Nah ini dosa sangkaan. Apakah dosa riba berarti sama dengan dosa riba? Di hadis riba itu disebut arba riba. Ribanya riba. Di hadis riba itu disebut arba riba. Riba yang paling riba, riba yang paling ngeri itu riba. Kalau orang itu takut riba, ngeri dengan riba, maka seharusnya lebih ngeri dengan riba, karena riba disebut dengan arba riba. Maka sungguh aneh orang itu jika kita jumpa ada orang yang takut riba, waspada sekali dengan riba, dan ternyata meremehkan riba. Dalam keadaan riba itu ribanya riba. Bagaimanakah kalau kita komentar terhadap hal-hal yang sudah jadi rahasia umum yang semua orang sudah tahu? Rahasia umum yang semua orang itu sudah tahu itu belum tentu benar. Yang viral itu belum tentu benar. Tidak bisa dibuat kaidah kalau viral berarti benar. Yang viral itu belum tentu benar. Karena boleh jadi ada rekayasa untuk membuat opini publik yang itu dilakukan dengan riba dan fitnah.
Kalau benar itu riba, kalau enggak berarti fitnah. Contohnya rahasia umum sudah viral namun riba, kisahnya Jurayj. Seorang ahli ibadah, orang soleh. Namun kemudian kompak masyarakatnya menghancurkannya atas instruksi raja. Atas instruksi raja, hancur rata dengan tanah. Musolanya Jurayj. Maka ketika itu sudah jadi berita umum, viral sekali di masyarakatnya Jurayj ketika itu, kalau Jurayj itu ahli ibadah palsu. Jurayj ahli ibadah imitasi. Gayanya saja orang ahli ibadah, nyatanya berzina. Pasangan zinanya sampai hamil, sampai punya anak. Itu jadi berita viral dan semua orang termakan. Bahkan sampai raja, dan semua raja pasti pinter. Nggak ada orang jadi raja kemudian blow on, itu nggak ada gitu. Dia mesti pinter, boleh jadi pinter ngakali dan yang lainnya, yang jelas pinter gitu. Orang jadi pemimpin paling top itu nggak mungkin kalau nggak pinter. Dibilang lugu nggak betul, mesti pinter, mesti pinter. Pinternya apa ya lain lagi, tapi yang jelas pinter gitu. Tidak ada yang tidak pinter. Itu sampai kemudian percaya dan menginstruksikan untuk menghancurkan ya musolanya Jurayj. Satu masyarakat semuanya mufakat. Jurayj jelek, buruk, ahli ibadah palsu. Siapa yang kemudian aktor intelektualnya? Seorang apa? Perempuan. Seorang perempuan. Bukan tim perempuan, satu orang perempuan saja. Satu saja. Perempuan baik-baik. Bukan perempuan baik-baik, pelacur. Bayangannya ya, pakaiannya seksi, rok mini, menor, macam-macam ya. Pelacur, kelas kakap, mainnya di hotel atau di samping musolanya Jurayj, di kebun, mainnya di kebun. Mainnya sama siapa? Pejabat. Nah, enggak. Main sama siapa? Penggembala. Bayar mahal atau bayar murah 100 juta sekali main atau apa? Gratisan. Nah itu yang kemudian bikin berita, kemudian dia viralkan, dia bikin opini publik. Jurayj ahli ibadah palsu. Apa yang terjadi? Semua masyarakat termakan beritanya. Adakah yang anti mainstream menolak berita viral yang ada? Tidak ada. Semuanya sepakat dengan perempuan jahat itu. Semuanya setuju dengan perempuan jahat tersebut. Semuanya. Dan itu rajanya, berarti ini opini publik nasional. Rajanya yang memerintahkan untuk menghancurkan musolanya Jurayj. Ini viral nasional. Satu kerajaan. Dan tidak ada yang menolong Jurayj kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membela Jurayj. Yang bela Jurayj Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah berikan pada Jurayj karomah. Sehingga terbukti kalau Jurayj tidak salah. Akhirnya sang raja menyesal. Masyarakat, publik semuanya menyesal. Rajanya ngasih tawaran pada Jurayj, wahai Jurayj, gimana kalau kami bangunkan kembali musolamu pakai emas, dari pondasi sampai atapnya emas semua. Artinya apa? Penyesalan yang demikian mendalam. Namun Jurayj seorang yang zuhud dan mengatakan tidak perlu sampai demikian, cukup kembalikan pakai batu bata seperti semula. Maka viral belum tentu benar. Viral belum tentu benar. Rahasia umum itu belum tentu benar. Semua orang tahu hal ini belum tentu
benar. Satu negara semuanya seperti ini belum tentu benar. Ini kasusnya juga itu satu kerajaan seperti itu. Ternyata semuanya termakan fitnah perempuan, seorang perempuan pelacur. Demikian jahatnya perempuan, Pak. Luar biasa dia. Satu perempuan ini bisa bikin viral padahal tanpa medsos. Karena satu perempuan jahat itu bisa kemudian mempengaruhi publik di zaman itu tanpa medsos, tanpa pakai follower, pakai sponsor di Facebook dan seterusnya. Dia bisa mempengaruhi opini satu kerajaan. Bayangkan jerih payah yang dia lakukan, juhudnya, kerja kerasnya untuk mempengaruhi publik, dan berhasil. Tidak ada yang membela Jurayj kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ini sudah rahasia umum, tidak bisa untuk jadi bahan alasan. Kalau gitu ya boleh kita bicarakan, sudah rahasia umum kok sudah viral seperti itu. Itu tetap bukan alasan. Ya, demikian menggibah perempuan yang berzina menceritakan kepada suaminya, ya, itu qadzaf itu ya, pada dasarnya itu qadzaf. Kalau tidak punya 4 saksi ya, bahaya, statusnya dosa qadzaf namanya. Ya, sehingga ya, kalau kepada suaminya ya mungkin ya warning saja, ini begini, coba kamu ini selidiki ini. Jangan kemudian memastikan gitu. Dan memastikan secara hukum punya 4 orang saksi enggak? Kalau enggak namanya dosa qadzaf, tuduhan tanpa bukti. Ya. Kalau untuk memberitahu suaminya maka pakai bahasa yang lainnya. Ya, suaminya dikasih warning, ya, dicek apa yang perlu dia lakukan untuk mengetahui khianat istrinya. Ya, demikian Bapak dan Ibu sekalian kajian kita kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita dengar, apa yang kita kaji, apa yang kita simak jadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang masuk ke dalam hati kita, membersihkan hati kita, membuahkan kita amal sehingga kita menjadi orang-orang yang benci dengan riba dan menjauhinya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.